Wabarakatuh, ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Jadi di video kali ini ada yang nanya tentang cara bikin rabat beton ya, karena ada yang bilang bergelombang, ada yang cepat rusak kayak gitu ya. Makasih banyak yang udah komen, yang udah subscribe, like di video-video saya. Langsung aja jalan rabat beton. Jadi pertama kita lihat di sini ya. Ini ada kondisi, nah ini jalan rabat beton ini dibuat di atas limestone kayak gitu ya, limestone yang ukurannya atau batu pecah yang ukurannya berbeda-beda gitu ya, dan tidak beraturan. Ini sebenarnya nggak benar ya, kurang benar kayak gitu ya. Terus nanti kita lihat di sini ada kerusakan kayak gini. Nah ini kayak rusak belah kayak gini. Kenapa nggak boleh di atas jalan di atas jalan beton? Karena gini. Jadi misalnya ini batunya ya, batu pecahnya, batu pecah. Misalnya gini, nggak beraturan lah ya namanya batu. Terus kita mau bikin cor-coran beton. Cor-coran beton katakanlah atasnya, misalnya di sini. Misalnya kayak gini. Apa yang akan terjadi? Jadi ketika atasnya batuan nggak dipadetin, jadi harusnya tuh kalau ngerjain rigid pavement yang proyekan gitu, bawahnya itu pasti agregat LPA dan harus rata. Kalau misalnya bawahnya masih batu kayak gini, nanti dia akan ketebalan si cor-corannya itu akan berbeda-beda. Yang di titik sini akan berbeda dengan yang di sini, akan berbeda dengan yang di sini, akan berbeda dengan yang di sini, akan berbeda dengan sini, akan berbeda dengan sini. Apa dampaknya? Jadi kalau ketebalannya berbeda, maka kekakuannya juga akan berbeda kayak gitu aja. Ketika kekakuannya berbeda, ketika ada beban, dia pasti akan kalah di tempat yang kekakuannya paling rendah. Hasilnya adalah crack gitu kan. Dia pasti akan crack di sini kayak gitu kan. Atau crack di sini kayak gitu. Jadi ketika ada beban di sini di salah satu sisinya gitu kan, misalnya ban mobil, ini tengahnya pasti crack ya kan, miring. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya masih batuan kayak gini, kecenderungannya masih belum stabil, dia masih bisa geser atau bergerak, sehingga nanti dia kemungkinan ini akan bergerak dan belah kayak gitu ya, seperti yang di dalam video tadi. Jadi jangan jangan langsung di atas batu pecah yang permukaannya nggak rata, karena nanti cross sectionnya atau penampangnya nanti ketebalannya beda-beda, itu dihindari kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini, kalau di video ini, nah kesalahannya apa? Jadi ini udah bagus ya, kanan kirinya pakai bekisting supaya rapi, ya kan? Nah, yang harus diperhatikan adalah ini, tanahnya, subgrade-nya atau bawahnya itu harus padat gitu ya, harus padat, dan kalau ngecor sebaiknya pakai plastik cor kayak gitu bawahnya, supaya apa? Eh, Kembali lagi ke gambar. Jadi kalau misalnya gini, misalnya ini tanah ya, ini tanah, terus kita ngecor rigid pavement atasnya. Kalau tanahnya nggak padat misalnya, jadi rigid pavement itu seperti wafer gitu kan, seperti keripik, karena dia kaku tapi dia tipis. Jadi kalau misalnya terjadi konsolidasi atau pemadatan yang tidak merata, misalnya ini turun 2-3 cm aja, misalnya ini turun gitu ya, karena dia memadat, dia pasti akan retak di sini kayak gitu kan ya, karena struktur perkuatan itu kaku gitu ya. Jadi dia subgrade-nya harus dipadatkan pakai stemper kodok atau ditumbuk pakai bikin kaleng cat gitu kan ya, ukuran 5 kilo, terus diisi pakai beton, tumbuk supaya tidak terjadi konsolidasi kayak gitu. Jadi kita upayakan bawahnya itu padat kayak gitu kan, karena sebenarnya gini, perkerasan rigid pavement atau rabat beton itu dia tidak memperkuat bawahnya, dia hanya namanya perkerasan, membuat permukaannya jadi keras saja,
tidak memberikan perkuatan, kayak gitu. Dia bukan perkuatan terhadap struktur bawahnya, dia hanya membuat permukaannya menjadi keras saja. Dia akan mudah patah gitu, karena seperti keripik sebenarnya. Terus yang berikutnya apa? Kalau ngecor usahain pakai plastik cor lah minimal kalau nggak ada lantai kerja. Jadi plastik cor itu fungsinya supaya air semen pada saat proses hidrasi itu, air semen itu nggak ngalir kemana-mana kayak gitu kan ya. Air semen. Nah, air semen itu fungsinya adalah pada proses hidrasi terjadi pengikatan antar partikel semen dengan batuan kayak gitu kan ya. Dan dia butuh air untuk bereaksi. Kalau nggak ada air, nanti reaksinya tidak sempurna. Kalau reaksinya nggak sempurna apa? Jadi nanti lekatannya kurang. Nanti dia kekuatannya jelas berkurang, sama daya ikatnya kurang. Yang terjadi betonnya akan retak-retak atau mudah abrasi, mudah aus gitu ya. Jadi nanti kelihatan kerikil-kerikil. Nanti ada video lain. Terus, nah misalnya ini, kayak gini. Jadi ini udah bagus, pakai ada bekistingnya, ya kan, dicor. Nah yang nggak kalah penting adalah dipadatkan ya. Sebenarnya kalau ngecor pakai truck mixer ini baiknya dipadatkan pakai concrete vibrator kayak gitu. Terus ini ada plastik cornya di pinggirnya nih, kelihatan ini udah baik. Kayak tinggal bawahnya jadi pastikan bukan pada tanah timbunan. Oke, berikutnya. Nah ini contohnya. Jadi ini bikin jalan tapi tanah bawahnya ini becek kayak gini kan. Kalau becek kayak gini, otomatis nanti pada saat betonnya dicor kering kayak gitu kan ya, dia nanti pasti akan terjadi konsolidasi kayak gitu kan ya. Jadi kejadian seperti yang di sini. Jadi ketika dia basah, dia mungkin full, pas airnya hilang, nanti dia kempes, tanahnya kempes, dia akan turun, nanti kecenderungannya akan patah kayak gitu. Jadi dihindari ngecor rabat beton di area subgrade yang lunak atau yang mungkin masih akan bergerak gitu loh, belum bisa turun 1-2 cm, itu dihindari. Kalau bisa ngecor itu pas musim kering, nggak ada airnya, rata dan padat kayak gitu supaya jalan betonnya awet. Terus berikutnya ini kayak gini. Nah ini yang nggak kalah penting adalah setelah dicor kayak gitu kan ya. Nah ini bawahnya ini juga sebaiknya dipadatkan gitu ya. Ditimbun dengan pasir nggak apa-apa, tapi sebaiknya tetap dipadatkan supaya pas habis dicor itu tanah bawahnya nggak bergerak. Terus kalau udah betonnya udah agak kering, itu sebaiknya dipotong di cutter. Jadi beton itu panjang, dia akan terjadi shrinkage, kembang susut kayak gitu kan ya. Nah kalau misalnya nggak dipotong, nanti dia retaknya akan menyebar, nggak karu-karuan kayak gitu kan ya. Dan itu membuat betonnya patah nggak jelas kayak gitu kan ya. Jadi sebaiknya ini dipotong per 2,5 atau 3 meter atau 4 meter yang tergantung ketebalannya. Motongnya kapan? 2-3 hari setelah dicor. Kalau terlalu lama nanti keburu retak kayak gitu. Jadi dipotong aja meskipun gak ada tulangannya, tetap dipotong supaya retaknya terlokalisir. Kayak gitu. Terus yang berikutnya, nah ini contohnya. Jadi ini jalan rabat betonnya belah ya, belah retak di tengah bentang. Ini terjadi karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, jalan beton itu dia tidak memperkuat bawahnya, dia hanya bikin permukaannya menjadi keras saja. Kekuatannya tetap bawahnya itu harus stabil dulu. Ini kalau dilihat kan pinggirnya sungai ya. Jadi kalau misalnya kita bikin jalan di area yang tidak stabil, misalnya di pinggir sini ini lereng, terus ini sungai, ini nggak diperkuat, ya ini kalau patah ya jalannya pasti patah kayak gitu. Jadi jalan beton ini tidak akan memperkuat lerengnya, dia sebenarnya malah jadi beban kayak gitu kan. Dia malah jadi beban untuk stabilitas lerengnya. Dan kalau bawahnya longsor patah, atasnya otomatis sudah pasti pecah kayak gitu kan ya. Seperti yang di video barusan.
Terus berikutnya lagi, nah ini betonnya gampang dicoel-coel ya, gampang diambil. Ini kenapa? Pada saat ngecor itu campurannya juga harus benar. Biasanya orang pakai campuran 1:2:3, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Itu udah benar. Yang nggak kalah penting apa airnya gitu loh. Jadi airnya pada saat pengecoran itu takarannya juga harus jelas. Misalnya Ka250 ya, kalau di SN itu sekitar faktor esmennya itu 0,56. Jadi kalau misalnya pakai semen 1 sak 50 kilo, airnya 25 liter kayak gitu kan, dalam satu campuran. Kalau dalam satu semen, kalau dalam satu molen pas ngecor nyampurnya 2 sak, berarti kan 100 kilo, airnya berapa? 50 liter. Kayak gitu, nah 50 liter itu berapa ember, tinggal ditakar aja. Jadi terlalu banyak air nanti terjadi long setting atau kebanyakan air dia nggak ngikat kayak gitu kan ya, karena rongga-rongganya diisi air. Sedikit air, proses hidrasinya nggak sempurna, proses hidrasi nggak sempurna jadinya seperti ini, betonnya nggak matang kayak gitu kan ya, jadi dia tidak mengikat. Atau bisa terjadi juga kayak gini karena faktor lumpur pada agregatnya terlalu tinggi, jadi dia ngikat tapi ngikatnya kayak di batunya tuh ada lapisan lumpur, jadi pas ngikat lumpurnya kayak gitu kan ya, dan itu lepas. Ini yang terjadi gitu loh. Jadi campurannya juga harus diperhatikan kayak gitu meskipun rabat beton ya. Kalau tebus secara tebal udah masuk secara permukaan ini udah baik, tapi mutu betonnya yang kurang terjaga. Terus setelah ngecor juga sebaiknya di curing ya, disiram air sampai 7 hari. Tujuannya supaya pada saat proses hidrasi kan panas ya, pada saat proses hidrasi panas supaya atasnya nggak crack. Nah kayak gini. Ini ngecor kayak gini, salahnya di mana, ya kan? Ini bekistingnya udah bagus, di grooving udah rapi, ya kan? Ini juga mungkin mau garis buat motong-motong ya, buat motong-motong. Ini nggak pakai plastik cor salahnya, ya. Jadi dan campurannya juga kita ya harus diperhatikan ya, nuang berapa ember. Ini nggak pakai plastik cor. Jadi kalau nggak pakai plastik cor, nanti airnya itu akan meresap ke bawah, ke tanah. Jadi di atas itu kekurangan air. Yang terjadi apa? Proses hidrasinya nggak sempurna. Proses pengikatan semen dengan air, dengan kerikilnya nanti nggak sempurna. Nanti betonnya gampang keropos. Apalagi kalau kayak gini misalnya bawah itu ya keinjek-injek, nggak terkontrol lah campurannya kayak gitu ya. Jadi dihindarin kalau bisa sebisa mungkin tetap pakai plastik cor kayak gitu. Yang berikutnya lagi misalnya nih, nah ini sama kayak tadi. Jadi dia ngecor tapi bawahnya langsung batu-batu pecah besar-besar kayak gini, kayak gitu ya. Ini juga dihindarin karena nanti ketebalan betonnya itu meskipun katakanlah sama-sama, oh ini nanti akan lebih tebal daripada 15 cm, ya tetap aja nanti kalau nggak sama kekakuannya berbeda, nanti pas diinjak mobil dia akan pecah di area yang lemah kayak gitu kan, di area yang lemah misalnya ada yang jendol sendiri. Itu tetap tidak saya rekomendasikan. Kalau bisa jalannya tetap rata kayak gitu ya. Tetap rata, sorry, subgrade-nya tetap rata, jadi ketebalan betonnya teratur kayak gitu. Dan ini nggak pakai plastik cor lagi, ya kan. Nah, masukan airnya harus ditakar. Satu ember itu berapa liter? Tadi masukin semen berapa sak? Jadi pas diaduk itu campuran semen, pasir, kerikilnya udah tertentu, airnya jangan kebanyakan, jangan kurang juga kayak gitu kan. Kalau kurang nanti hidrasinya nggak sempurna, kebanyakan juga terjadi long setting namanya, betonnya dingin, nggak matang, nggak mengeras. Terus berikutnya ini video lagi. Nah ini, jadi di video ini tuh, nah betonnya nggak mengeras kayak gini, jadi gampang diambil. Ini karena proses hidrasi yang tidak sempurna gitu, jadi betonnya nggak ikat. Bisa jadi karena airnya kurang, bisa jadi karena pas ngecor nggak pakai plastik cor bawahnya, atau karena agregatnya kotor, terlalu banyak lumpurnya tanahnya di agregat kayak gitu. Tapi kalau dari sini kelihatannya kalau ini bukan karena lumpur, tapi pada saat pengecoran campurannya semen, eh, pasir dan airnya itu, pasta semennya itu tidak proporsional, akan terjadi seperti ini kayak gitu. Jadi mudah mudah keambil gitu ya. Terus berikutnya lagi, nah ini juga karena campurannya yang tidak proper kayak gitu. Sebenarnya di SN ini udah ada kalau mau
cari semennya berapa, airnya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya berapa. Orang-orang kebanyakan concern hanya di semen, pasir, kerikil, padahal air itu sangat amat berpengaruh kayak gitu, terhadap kekuatan betonnya. Makin dengan semen yang sama, kalau airnya kebanyakan nggak tercapai mutunya, kalau airnya sedikit juga nggak tercapai mutunya kayak gitu. Terus nah nih contoh apa namanya, ngecor tapi lihat betonnya tuh terlalu padat, terlalu kering kayak gitu ya, terlalu padat, terlalu kering kayak gini. Nah ini nanti yang bikin hasilnya itu kurang bagus kayak gitu kan ya. Terus banyak sekali contoh-contohnya. Nah ini, kalau ini saya mau bilang adalah jadi pada saat pengecoran ini ada angkong yang lewat ya, ada angkong yang lewat. Yang salah apa? Kayak gitu. Yang salah apa? Jadi yang salah adalah ketika beton itu belum nyampe umur, katakanlah baru dicor beberapa jam, dia mulai mengeras kayak gitu ya. Pas mulai mengeras berarti dia udah punya kuat tekan, udah mulai mengikat. Katakanlah 3 MPa, 4 MPa atau 5 MPa. Jadi pada saat dia belum keras itu dibebanin, kan yang bekerja itu apa namanya? Gaya geser ya. Gaya geser. Jadi gaya geser itu rumusnya akar FC aksen kali luasan penampang dibagi sekian. Nah, pada saat dia belum keras sempurna dibebanin, nanti akan terjadi micro crack kayak gitu kan ya, retak kecil-kecil. Retak kecil-kecil itu pada saat pengeringan nanti nggak akan nyambung lagi gitu loh. Jadi ketika udah dicor, ini sebaiknya jangan dilewatin beban yang berat-berat begitu. Misalnya kayak angkong tuh 0,8 kubik, 0,8 sorry 0,4 lah, 0,3 0,4 kubik misalnya kayak daun kali. Berat jenis pasir misalnya 1.800 kayak gitu ya. Jadi ketemunya bisa bisa beberapa ratus kilo gitu ya, 100-an kilo lah plus minus, atau nggak nyampe ya misalnya 80 kilo. Tapi tetap aja ketika barang itu si betonnya belum cukup umur, belum kuat, hanya beberapa jam saja dilindesin, baunya akan crack kecil-kecil dalamnya, dalam seratnya itu nanti nggak akan nyambung lagi, nggak akan nyatu lagi dia kayak gitu. Jadi itu dihindarin membebani beton yang belum umur, karena nggak kelihatan nanti pas udah sebulan tahu-tahu uh, retak kayak gitu ya. Terus nah ini juga, ini kalau misalnya campurannya nggak benar, dia akan mudah aus kayak gini. Jadi ini terjadi karena proses hidrasi atau pengikatan antara air semen ya dengan pasirnya itu tidak tidak terjadi dengan sempurna. Bisa terjadi karena semennya kurang, ya kan? Atau airnya yang kebanyakan, itu bisa jadi. Atau komposisi campuran 1, 2, 3-nya nggak benar. Intinya kalau dari komposisi, ya pasti rusaknya aus, gampang diambil gitu ya, agregatnya. Itu terjadi seperti ini. Kayak gitu. Dan ya sayang itu duitnya. Ini cepat atau lambat ini nanti akan haus juga dan nggak nyaman gitu ya dilewatin. Terus yang berikutnya lagi adalah ini. Nah ini udah bagus nih. Jadi ini ngecornya pakai plastik cor, pinggirnya pakai apa, bekisting kayak gitu ya. Pinggirnya pakai bekisting. Jadi air semennya terjaga. Nah tinggal ini subgrade bawahnya itu dipastikan padat dulu. Pakai pasir nggak apa-apa, tapi tetap sebaiknya dipukul-pukul gitu ya, supaya dia padat gitu, supaya nanti pada saat betonnya udah jadi dia nggak mengalami konsolidasi. Kalau konsolidasinya dikit mungkin nggak apa-apa, tapi konsolidasinya berlebih, nanti dia patah-patah juga ujung-ujungnya kayak gitu ya. Jadi kalau di resume yang harus diperhatikan kalau bikin jalan rabat beton, ya kan. Jadi pertama, tanah di bagian bawah harus padat kayak gitu nih, karena rabat beton itu fungsinya hanya perkerasan permukaan saja. Dia tidak membuat bawahnya lebih padat, tidak memperkuat bawahnya. Kalau bawahnya misalnya lembek, atasnya juga pasti akan patah, karena rabat beton kayak keripik, dia keras tapi dia apa namanya, tipis kayak gitu ya. Jadi bawahnya harus padat, nggak boleh
tumbukan batu pecah nanti ketebalan nggak rata. Ketebalan nggak rata ini tadi udah dijelasin. Kalau tebalnya rata-rata 25 cm, tahu-tahu ada yang 10 cm, nanti pasti 10 cm-nya belah gitu ya nanti. Nanti kan belah, retak kayak gitu. Subgrade sebaiknya dipadatkan pakai stemper kodok. Tadi kalau mau pakai diuruk pakai pasir nggak apa-apa. Sebaiknya kalau nguruk itu pakai pasir, jangan pakai tanah, karena tanah itu swellingnya tinggi gitu ya dibandingkan pasir. Uh, Meskipun pakai pasir tetap kalau bisa ditumbuk-tumbuk jadi dia padat gitu, jadi nggak terjadi konsolidasi. Terus bawahnya pakai plastik cor supaya air nggak rembes saat proses hidrasi. Jadi ini penting banget gitu. Plastik cor harganya nggak seberapa dan beli itu ya supaya durabilitas dan pekerjaannya lebih banyak. Campuran 1, 2, 3, tapi pakai airnya berapa liter nih. Jadi kalau misalnya satu saknya 40 kilo pakainya 20 liter. Kalau 20 liter atau 25 lah paling enggak per saknya, tergantung berapa kilo dalam satu sak. Saat ngecor pasang rel jeratan pakai jider supaya rata. Jadi tadi ya bekisting kanan kiri. Habis itu nanti pas kecor itu digosok pakai jidar gitu ya, atau pakai aluminium yang panjang supaya rata, supaya hasilnya juga rapi. Habis itu di grooving ya, biar nggak licin. Terus habis cor jangan diinjak, nanti retak sebelum kering. Nah ini, jadi jangan dibebanin. Kalau orang mungkin ya nggak seberapa ya, tapi kalau pakai udah angkong atau motor itu jangan, karena nanti retak nggak ketahuan di dalam, ujung-ujungnya retak juga. Lakukan curing dengan siram sampai 7 hari. Curing ini fungsinya apa? Jadi beton pada saat proses hidrasi itu panas, dia akan mengeluarkan panas. Nah panas itu nanti permukaan betonnya itu akan retak-retak kalau nggak disiram air. Jadi air itu fungsinya untuk mengurangi panas pada proses hidrasi, dan juga kalau misalnya kekurangan air pada proses hidrasi, jadi ada airnya dari atas kayak gitu. Terus yang gak kalah penting, di hari kedua atau ketiga beton dipotong supaya retaknya beraturan. Beton itu pasti akan retak karena kembang susutnya. Nah, supaya retaknya rapi beraturan itu dipotong per 2,5 atau per 3 meter atau per 4 meter gitu ya, tergantung ketebalannya. Biar nanti retaknya yang dipotong situ, yang dipotong itu mungkin nggak harus nyampe dalam ya, potong itu ada pertemuan. Mungkin misalnya ketebalannya 15 cm, dipotong pakai alat cutter beton itu 5 sampai 7 cm ke bawah lah. Ya, nanti udah retak sendiri bawahnya. Terus jangan langsung dibebani sebelum umur beton mencukupi ya. Ya ini sama lah, kayak nomor 7 lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya ngecor beton semua orang bisa, cuman emang ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya hasilnya itu nggak cuma jadi, tapi ya satu durable, ya kan, lama, nggak gampang merupul, apalagi retak belah. Kurang lebih kayak gini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau mau ada diskusi terkait konstruksi, teknik sipil dan sebagainya, silahkan komen, nanti insya Allah saya tanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.